Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Resmi, Inter lepas Daniele Quieto ke Cosenza secara permanen. Inter Milan secara resmi melepas salah satu pemain mudanya, Daniele Quieto ke Cosenza Calcio dengan status transfer permanen. Kepindahan tersebut diumumkan secara resmi oleh Cosenza. Gelandang serang berusia 20 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun, dan langsung bergabung dalam sesi latihan tim barunya di San Vito Marula. Bagi Quieto, transfer ini menjadi babak baru dalam perjalanan karir profesionalnya setelah bertahun-tahun berada dalam sistem pembinaan Inter Milan. Inter mengakhiri perjalanan Quieto di klub setelah sang pemain bergabung dengan Akademi Nerazzurri pada 2019. Quieto kemudian berkembang melalui berbagai jenjang pembinaan di lingkungan Inter. Pemain kelahiran Venezia tersebut memiliki darah Venezuela dan dikenal sebagai pemain yang dapat beroperasi di area ofensif. Setelah beberapa tahun berkembang bersama Akademi Nerazzurri, Quieto mendapatkan kesempatan merasakan sepak bola profesional melalui masa peminjaman. Pada musim sebelumnya, ia memperkuat Latina dengan status pinjaman. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari proses transisinya, dari sepak bola usia muda menuju level senior. Mantan kiper Italia ini bongkar alasan Josep Martinez bisa sukses di Inter Milan. Inter Milan tengah bersiap menghadapi musim baru dengan sejumlah perubahan dalam komposisi skuad. Salah satu pemain yang mendapat perhatian adalah Josep Martinez. Kiper asal Spanyol tersebut berpotensi mendapatkan peran yang lebih besar bersama Nerazzurri, setelah menjalani musim sebelumnya sebagai pelapis. Pertanyaan mengenai kemampuannya menghadapi tekanan, sebagai penjaga gawang utama pun mulai bermunculan. Namun, mantan penjaga gawang Italia, Simone Braglia, justru melihat alasan kuat untuk optimistis. Dalam wawancaranya bersama TMW Radio, Braglia menilai Inter memiliki salah satu faktor penting yang dapat membantu para penjaga gawang mereka berkembang secara maksimal. Ketika ditanya apakah Inter seharusnya memberikan kepercayaan lebih besar kepada Josep Martinez, Braglia memberikan jawaban yang cukup tegas. Menurut mantan kiper tersebut, baik Inter maupun Fiorentina memiliki dua pelatih kiper terbaik. Di Inter, seperti juga di Fiorentina, ada dua pelatih kiper terbaik. Mereka adalah jaminan bahwa para penjaga gawang akan tampil sangat baik, ujar Braglia. Lautaro masuk radar Barcelona, sebagai alternatif jika gagal dapatkan Alvarez. Barcelona kembali dikaitkan dengan salah satu striker terbaik Eropa. Lautaro Martinez disebut masuk dalam radar Blaugrana, sebagai alternatif jika mereka gagal mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Kabar tersebut muncul dari media Spanyol, dan kemudian diberitakan oleh sejumlah media Italia. Menurut laporan El Desmarque yang dikutip Il Napolista, Alvarez tetap menjadi pilihan utama Barcelona untuk memperkuat lini depan, tetapi proses negosiasi dengan Atletico Madrid menghadapi hambatan besar. Klub asal Madrid tersebut dikabarkan tidak ingin menjual bintangnya kepada rival langsung di kompetisi domestik. Situasi tersebut membuat Barcelona mulai menyiapkan sejumlah opsi alternatif, dan nama Lautaro Martinez kembali muncul. Barcelona disebut menjadikan Alvarez sebagai prioritas utama untuk mengisi posisi penyerang tengah dalam proyek Hansi Flick. Striker Argentina tersebut dinilai memiliki karakteristik yang sangat sesuai dengan filosofi permainan Barcelona. Ia tidak hanya mampu menjadi penyelesai akhir, tetapi juga aktif bergerak, menghubungkan permainan, dan terlibat dalam proses membangun serangan. Luis Henrique bersedia tinggalkan Inter, tapi ada satu syarat. Masa depan Luis Henrique di Inter Milan mulai menjadi salah satu topik menarik di bursa transfer. Winger asal Brasil tersebut dikaitkan dengan kemungkinan meninggalkan San Siro, dengan AS Roma disebut sebagai salah satu klub yang tertarik. Namun, transfer tersebut masih berada pada tahap awal, belum ada tawaran konkret yang secara resmi masuk ke meja Inter.
Yang tidak kalah menarik adalah sikap Luis Henrique sendiri. Seperti yang dilaporkan FC Internews, Luis Henrique sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk pergi. Tetapi ada satu syarat utama yang harus terpenuhi terlebih dahulu, yakni keputusan tersebut harus mendapatkan restu dari pelatih Christian Cifu. Nama Luis Henrique muncul dalam radar Roma dalam beberapa jam terakhir. Saat ini, situasinya masih sebatas gagasan yang sedang dijajaki. Roma dan Gian Piero Gasperini disebut memiliki ketertarikan terhadap karakter Luis Henrique, tetapi perkembangan lebih lanjut tetap membutuhkan proposal resmi. Dengan demikian, masih ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum transfer benar-benar menjadi negosiasi. Aldo Serena setuju dengan Cifu soal perekrutan Curtis Jones. Mantan penyerang Italia, Aldo Serena mendukung gagasan pelatih Inter Milan, Christian Cifu untuk merekrut Curtis Jones pada musim panas ini. Dalam wawancara panjang bersama Tuttosport, Serena juga membahas sejumlah aspek penting terkait skuad Nerazzurri, termasuk kebutuhan pemain baru, Andy Diouf, dan Benjamin Pavard. Menurut Serena, Inter secara jumlah masih membutuhkan tambahan pemain di sektor sayap. Serena melihat ada perubahan penting dalam struktur skuad Inter. Kepergian Denzel Dumfries membuat kedalaman di posisi wingback kanan berkurang. Di sisi lain, Carlos Augusto diproyeksikan lebih sering menjadi alternatif Alessandro Bastoni di posisi bek tengah kiri. Situasi tersebut membuat Inter membutuhkan pemain baru untuk menjaga keseimbangan skuad. Serena menjelaskan bahwa secara jumlah, Inter masih kekurangan satu pemain di sektor sayap. Menariknya, Serena juga memberikan dukungan terhadap gagasan Christian Cifu untuk mendatangkan Curtis Jones. Namun, dukungan tersebut memiliki syarat tertentu. Jika Aleksandar Stankovic mendapatkan kepercayaan sebagai alternatif untuk Hakan Calhanoglu, maka Inter memang membutuhkan tambahan pemain dengan karakteristik dinamis di lini tengah. GDS, Inter ucapkan selamat tinggal pada Romero, tapi punya opsi internal untuk lini pertahanan. Inter Milan akhirnya harus mengubur rencana untuk mendatangkan Christian Romero. Bek asal Argentina tersebut dipastikan tidak akan menjadi bagian dari skuad Nerazzurri untuk musim depan setelah semakin dekat dengan kepindahan dari Tottenham Hotspur ke Atletico Madrid. Kabar tersebut dikonfirmasi La Gazzetta dello Sport, bahwa Romero selangkah lagi hijrah ke Spanyol. Inter memang sempat berusaha mendapatkan Romero, tetapi situasi transfer membuat klub mengambil keputusan berbeda. Nerazzurri kini memilih mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat sektor yang dianggap lebih mendesak, yakni bek sayap kanan. Menariknya, meski gagal mendapatkan bek baru, Inter ternyata memiliki satu solusi dari dalam skuad sendiri, yakni Benjamin Pavard. Christian Romero sempat muncul sebagai salah satu nama yang dikaitkan dengan Inter, untuk memperkuat lini pertahanan. Pengalaman, karakter agresif, serta kualitasnya sebagai bek tengah membuat pemain Argentina tersebut dinilai cocok dengan kebutuhan Nerazzurri. Namun, peluang untuk merealisasikan transfer tersebut semakin mengecil. Romero kini disebut tinggal selangkah lagi, bergabung dengan Atletico Madrid. Dengan kondisi tersebut, Inter akhirnya memilih untuk tidak memaksakan transfer. Klub memahami bahwa kebutuhan skuad tidak hanya berada di lini belakang, tetapi juga pada posisi sayap kanan dan lini tengah. Jurnalis Sky Sport yakin Inter akan belanja pemain lagi, demi bersaing di Liga Champions. Jurnalis Sky Sport, Massimo Marianella menilai bahwa skuad Nerazzurri saat ini masih belum sepenuhnya siap untuk kembali bersaing di Liga Champions. Marianella percaya Inter akan melakukan sejumlah pergerakan sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Ia menilai masih ada beberapa bagian yang harus dilengkapi agar tim asuhan Christian Cifu memiliki kedalaman serta kualitas yang cukup untuk menghadapi kompetisi domestik sekaligus Eropa. Menurutnya, Inter memang sudah memiliki fondasi kuat, tetapi pekerjaan manajemen di bursa transfer belum selesai. Marianella memberikan penilaian positif terhadap kekuatan Inter saat ini. Menurutnya,
Nerazzurri merupakan tim yang secara kualitas paling kuat di Italia dan masih termasuk salah satu klub terbaik di Eropa. Namun, status tersebut tidak otomatis berarti Inter sudah memiliki skuad ideal untuk menghadapi Liga Champions. Inter adalah tim yang jelas paling kuat di Italia dan salah satu yang terbaik di Eropa. Saya tetap percaya mereka akan membangun skuad untuk bersaing di Liga Champions. Tetapi saat ini mereka belum melakukannya, ujarnya. Gazzetta, Inter pilih Jed Spence, transfer tinggal selangkah lagi. Inter Milan sudah menentukan pilihan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Denzel Dumfries. Nama Jed Spence kini berada di garis terdepan dalam daftar incaran Nerazzurri. Bahkan, laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebut proses negosiasi antara Inter dan Tottenham Hotspur semakin dekat menuju kesepakatan. Kabar tersebut menjadi salah satu berita utama surat kabar asal Milano tersebut, pada hari ini. Gazzetta bahkan menyebut Spence sebagai pemain yang sudah dipilih Inter, untuk mengisi sektor kanan skuad asuhan Christian Cifu. Menurut laporan Gazzetta, perkembangan signifikan terjadi dalam beberapa jam terakhir, kedua pihak disebut semakin mendekati kesepakatan mengenai nilai transfer Spence. Negosiasi diperkirakan akan berakhir di angka sekitar 30 juta euro ditambah bonus. Angka tersebut menjadi titik temu setelah sebelumnya Tottenham memasang harga yang lebih tinggi. Spurs pada awalnya disebut meminta sekitar 40 juta euro untuk melepas pemain Inggris tersebut. Namun, Inter tidak menyerah dan terus mempertahankan Spence sebagai target utama mereka. Kini, situasinya berubah positif bagi Nerazzurri. Newcastle telah hubungi Inter, untuk rekrut Fratesi. Inter Milan mendapat peluang baru untuk merekrut Curtis Jones, setelah muncul kabar Newcastle United tertarik memboyong David Fratesi dari Nerazzurri. Menurut laporan eksklusif TEAM Talk, Newcastle sebelumnya juga menanyakan situasi Alexander Stankovic, namun, respons Inter terhadap kedua pemain tersebut sangat berbeda. Fratesi terbuka terhadap kemungkinan bermain di Liga Inggris, sementara Stankovic justru masuk dalam daftar pemain yang ingin dipertahankan Inter. Situasi ini membuat masa depan Fratesi semakin menarik, terlebih karena Inter disebut butuh membuka ruang dalam skuad untuk melakukan manuver terhadap Curtis Jones dari Liverpool. Newcastle sedang mencari tambahan kekuatan di lini tengah, setelah kepergian Bruno Guimaraes. Klub berjuluk The Magpies tersebut telah mengevaluasi sejumlah kandidat, mereka sebelumnya juga gagal mendapatkan Pierre-Emile Hojbjerg yang akhirnya bergabung dengan Marseille. Kini, nama Fratesi muncul sebagai salah satu opsi yang tersedia, seperti yang dilaporkan TEAM Talk, perantara yang menangani situasi Fratesi telah memberikan informasi kepada Newcastle, mengenai kemungkinan sang gelandang meninggalkan Inter pada bursa transfer musim panas ini, artinya, Newcastle kini memiliki kesempatan untuk melakukan pendekatan secara konkret. Christian Cifu jadi titik tenang, di tengah kejutan bursa transfer. Corriere dello Sport menyoroti peran ganda Christian Cifu sebagai pelatih sekaligus penenang situasi media, di tengah dinamika bursa transfer Inter Milan musim ini. Christian Cifu dinilai menjalankan tugasnya secara maksimal. Menurut Corriere dello Sport, Inter Milan bekerja keras di bawah arahan sang pelatih dan staf teknik selama 3 pekan terakhir, demi mempersiapkan diri jelang musim baru. Cifu tidak hanya berhenti pada kerja di lapangan, yang sejauh ini dijalankan dengan sangat baik, terlepas dari hasil berbagai laga uji coba di Jerman, China, dan Australia, tulis Corriere dello Sport. Media itu turut menyoroti kontribusi Cifu di luar lapangan, khususnya dalam menghadapi berbagai kejutan bursa transfer selama 2 bulan awal musim panas ini. Kontribusinya di level media juga penting sejauh ini, dalam jendela transfer yang bagi Inter diwarnai berbagai kejutan tak terduga di 2 bulan pertama. Fondasi timnya sudah kuat, tapi masih perlu diperkuat lagi. Setidaknya lewat kehadiran satu pemain di sisi kanan, mengingat kepergian Dumfries sudah terjadi beberapa pekan lalu, media tersebut menegaskan prioritas Inter tetap berada di sisi kanan pertahanan. Meski penampilan Andy Diouf di posisi tersebut memuaskan,
hal itu belum mengubah rencana klub untuk tetap mendatangkan pemain baru di sana. Benjamin Pavard beri sinyal media sosial ke Lautaro dan Thuram. Benjamin Pavard mengirim sinyal lewat media sosial kepada Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, menegaskan keinginannya bertahan di Inter Milan. Inter Milan berpotensi tetap melego Benjamin Pavard apabila ada tawaran tepat, meski bek asal Prancis itu baru saja kembali usai masa pinjaman semusim di Marseille. Namun awal musim ini, sikap Pavard justru mengarah pada keinginan bertahan. Pemain asal Prancis tersebut tampil impresif dalam sejumlah laga uji coba musim panas dan berupaya memperjuangkan posisinya di skuad Nerazzurri, termasuk lewat sinyal-sinyal di media sosial. Kemarin, dia mengunggah foto perjalanan tur pramusim bersama Inter sembari menulis rasa senangnya kembali ke lapangan. Dua emoji hati biru hitam dalam unggahan tersebut menegaskan usahanya merebut kembali kepercayaan Inter. Meski transfer Christian Romero akhirnya batal dan Inter hanya mendatangkan John Stones dengan status free transfer, Pavard tetap berpeluang mendapat tempat di lini belakang seiring padatnya jadwal kompetisi musim ini. Sinyal lain datang dari Pavard yang memberi like pada foto kepulangan Lautaro Martinez dan Thuram dari Piala Dunia ke Appiano. Thuram bahkan sempat mengomentari unggahan rekan senegaranya itu dengan sebutan akrab. Gianfranco Matteoli, Inter Milan masih tim terkuat untuk Scudetto musim ini. Gianfranco Matteoli menegaskan Inter Milan tetap jadi favorit utama Scudetto musim ini. Selain itu, dia juga memberikan penilaian terkait pramusim AS Roma. Mantan pemain Gianfranco Matteoli memberikan pandangannya soal berbagai isu Serie A dalam wawancara bersama Corriere dello Sport, termasuk kasus Sebastiano Esposito yang sempat menggemparkan Cagliari beberapa pekan terakhir. Saya tidak akan masuk ke detail negosiasinya dengan klub, tapi saya rasa skandal soal surat keterangan medis akibat stres emosional, ujar Matteoli. Stres itu dialami petani yang saya lihat pagi ini berjalan ke ladang di bawah terik matahari, atau ayah saya yang bangun subuh untuk memerah domba. Perlu ada rasa hormat. Saya sendiri tak pernah terpikir melakukan hal semacam itu. Untuk favorit Scudetto, sejauh ini Inter masih yang terkuat. Napoli bisa merepotkan, tapi mereka mulai dari posisi tertinggal. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menanggapi awal pramusim AS Roma yang diwarnai sejumlah kekalahan telak dalam laga uji coba. Hal ini tidak lepas dari perombakan besar-besaran yang dilakukan Gianpiero Gasperini musim panas ini. Pelatih Al-Ittihad tepis spekulasi kepindahan Moussa Diaby ke Inter Milan. Pelatih Al-Ittihad, Jens Wissing, menegaskan Moussa Diaby tetap masuk skuad tim jelang laga Liga Champions Asia, di tengah spekulasi transfer ke Inter Milan. Inter Milan terus mengejar Moussa Diaby untuk mengisi posisi kanan yang ditinggalkan Denzel Dumfries. Nerazzurri masih memantau perkembangan situasi penyerang sayap asal Prancis itu di Al-Ittihad. Pelatih Al-Ittihad, Jens Wissing, buka suara soal spekulasi kepindahan sang pemain dalam sesi konferensi pers jelang laga kualifikasi Liga Champions Asia kontra Al Jazeera dari Uni Emirat Arab. Soal rumor seputar Moussa Diaby, dia masuk dalam skuad yang saya panggil untuk tim, dan saya tidak peduli dengan apa yang ditulis atau dikatakan media soal dirinya, ujar Wissing. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi kepindahan Diaby yang terus berkembang beberapa hari terakhir, dengan Inter, Bayer Leverkusen, dan Benfica sama-sama disebut memantau situasinya musim panas ini. Diaby sendiri masih berstatus pemain Al-Ittihad sejak bergabung dari Aston Villa pada 2024. Klub asal Arab Saudi itu akan menghadapi Al Jazeera dalam babak kualifikasi Liga Champions Asia, dengan Diaby masuk daftar pemain untuk laga tersebut. Sebelumnya, jurnalis Alvio Musmara juga membantah kedatangan Diaby ke Inter di musim panas ini, bersama dengan Jet Spence. Menurutnya, mendatangkan kedua pemain tersebut akan menguras seluruh kas keuangan Inter.